Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membuat video edukasi yang berjudul Pentingnya Perjuangan Orang Tua. Saya Nur Aulia Faiza. Saya Dimas Purnomo. Saya Risma Jumbriato Agustin. Perjuangan seorang orang tua kepada anaknya. Semua orang tua pasti akan ingin anaknya bahagia dan sukses. Setiap hari mereka banting tulang untuk memberikan yang terbaik untuk pendidikan anaknya, tanpa memikirkan diri mereka sendiri. Tapi terkadang, anak hanya bisa meminta tanpa berpikir bagaimana susahnya orang tua mencari nafkah untuk anaknya. Mereka selalu memikirkan mulai kita bayi sampai kita bertumbuh menjadi dewasa. Ketika kita sakit, orang tua pasti merasa sedih dan bingung. Tapi beberapa dari anak seringkali tidak peduli dengan keadaan orang tuanya. Bila kita sedih, mereka juga ikut sedih. Tapi mereka sedih atau bingung, mereka tidak ingin anaknya tahu. Mereka tetap memasang mimik yang senang seolah-olah tidak ada masalah. Kalau kita ketahui, di dalam hati mereka tersimpan kesedihan yang sangat besar. Orang tua merawat dan mendidik kita tanpa mengenal lelah, terutama seorang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, melindungi, dan merawat kita dengan baik. Begitu besar perjuangan orang tua terhadap anaknya. Orang tua rela menahan lapar demi anaknya supaya anak-anaknya bisa makan, dan orang tua terus bekerja dan berdoa untuk kebaikan anaknya. Tapi terkadang anak itu tidak memperdulikan keadaan dan perasaan orang tua. Anak yang disekolahkan oleh orang tuanya, terkadang anak itu tidak serius dalam sekolahnya. Padahal orang tua di rumah susah payah bekerja untuk biaya sekolah anak mereka. Anak hanya bisa minta untuk uang kepada orang tuanya, tidak memikirkan apakah orang tua di rumah punya uang. Kadang orang tua untuk makan saja tidak punya uang. Untuk membeli makan, bahkan demi anaknya mereka rela meminjam uang kepada kerabat terdekat. Orang tua rela makan dengan lauk tahu tempe saja. Beberapa anak jarang ataupun tidak pernah menanyakan kabar orang tuanya di rumah. Bahkan untuk menghubungi orang tuanya saja jarang ataupun tidak pernah. Kalau mereka butuh uang baru menghubungi orang tuanya. Padahal orang tuanya setiap hari, jam, menit, bahkan setiap detik. Orang tua di rumah selalu memikirkan anaknya. Setelah sholat mereka selalu mendoakan kita. Apakah setelah sholat kita harus terus mendoakan mereka? Jasa orang tua tidak bisa kita bayar dengan apapun, karena jasa mereka terlalu banyak, mulai kita baru lahir sampai kita dewasa. Dan mereka melakukan ini semua dengan ikhlas, tanpa memikirkan imbalan apapun dari seorang anak. Yang diinginkan orang tua hanya kita yang selalu berbuat baik, patuh dengannya, dan segala yang diajarkannya kepada kita dilakukan. Kesalahan orang tua dalam mendidik anak yang dapat menyebabkan depresi. 1. Terlalu mengatur. Cara mendidik seperti ini dapat memicu atau memperburuk resiko depresi pada anak. 2. Menegur secara berlebihan. Anak dapat merasa malu dan pesimis dalam melakukan berbagai hal karena takut salah sehingga membuatnya depresi. 3. Tidak menunjukkan kasih sayang dan dukungan. Hal tersebut akan membuat anak merasa tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang tua. 4. Sering membandingkan anak. Hal itu dapat membuat anak merasa tidak berguna dan menanamkan amarah dalam dirinya hingga berujung pada depresi. 5. Tidak meluangkan waktu maupun menghormati perasaan anak. Anak pun akan merasa sendirian dan tidak diperhatikan hingga mencari perhatian selain dari orang tua yang dapat menyebabkan depresi. 6. Tidak protektif, terlalu melindungi anak dari berbagai hal hingga membuatnya banyak mengalami ketakutan. 7. Terlalu melindungi anak dari berbagai hal hingga membuatnya banyak mengalami ketakutan. Hal tersebut justru akan berdampak serius pada kepercayaan diri anak. Anak akan merasa depresi karena malu dan tidak berdaya. 8. Tidak menerapkan peraturan. Jika tidak tumbuh dengan disiplin atau tanpa aturan apapun, anak akan menjadi pribadi yang tak teratur dan dibenci orang lain dan di lingkungan rumah sekitar. 9. Tidak bangga dengan prestasinya. Hal tersebut dapat membuatnya merasa tidak diinginkan dan berpikir bahwa usahanya sangat sia-sia.
Ke-10, menjadi contoh yang buruk. Anak akan memahami dan mencontoh semua kebiasaan dan perilaku orang tua. Jika Anda tidak memberi teladan yang baik, anak akan menirunya. 8. Fungsi keluarga. Fungsi agama. Keluarga menjadi tempat di mana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Di sini orang tua berperan menanamkan agama sekaligus memberikan identitas agama kepada anak. Keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai agama melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya. Fungsi kasih sayang. Sejak bayi dilahirkan, sejak itu pula ia mengenal kasih sayang. Perasaan disayang sangat penting bagi seorang anak, karena kelak ia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu menyayangi pula. Hal ini akan menjadi modal bagi semua anggota keluarga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dalam konteks yang lebih luas dan mampu mengurangi munculnya bibit permusuhan dan anarkonisme dan dari masyarakat. Fungsi perlindungan. Idealnya, keluarga mampu menjadi tempat yang membuat anggotanya merasa aman dan tentram. Karena itu, seburuk apapun konflik yang terjadi di dalam keluarga, hindari terjadinya tindak kekerasan, verbal maupun fisik, diskriminasi, dan pemaksaan kehendak. Fungsi sosial budaya. Keluarga juga punya peran penting dalam memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Terlebih lagi, di Indonesia, sopan dan santun sangat dijunjung tinggi dengan berbagai macam norma, adat istiadat, dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat. Fungsi reproduksi. Salah satu tujuan sebagai besar umat manusia untuk berkeluarga adalah untuk mendapatkan keturunan. Melalui pernikahan yang sah, keluarga menjadi entitas yang mampu menghasilkan generasi penerus bangsa. Pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis perlu ditanamkan keluarga. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga menjadi tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya. Di dalam keluarga pula proses pendidikan untuk pertama kalinya diterima oleh anak. Semua ini disebabkan oleh interaksi intensif yang terjadi sehingga proses pendidikan terjadi secara natural dan efektif. Fungsi ekonomi. Kondisi ekonomi sebuah keluarga biasanya mempengaruhi keharmonisan keluarga. Karena itu, mengajarkan anak untuk berhemat dan menumbuhkan jiwa wirausaha akan membuat mereka kelak dapat cerdas secara finansial. Fungsi pembinaan lingkungan. Gaya hidup ramah lingkungan dapat terwujud jika ditanamkan sejak dini di dalam keluarga. Begitu juga dengan kebiasaan peduli dengan lingkungan sekitar seperti tetangga dan masyarakat secara umum. Sekian video edukasi dari kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.